아빠! 소리 큰 게. 아주 착한 애 둘, 좀 많으니까. 우상아, 운동도 중요한. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan merangkum film yang bergenre friendship, school, sport, dan dibumbui dengan komedi yang berjudul No Breathing. Film ini adalah sebuah film olahraga Korea Selatan yang berlatar kompetisi dunia renang. Film ini dirilis pada tanggal 31 Oktober 2013 yang lalu. Film ini bercerita tentang Woo-sang yang diperankan oleh aktor kece Lee Jong-suk. Ia adalah seorang perenang nasional ambisius yang ingin selalu berada di peringkat pertama. Dan kemudian ada Won-il yang diperankan oleh aktor yang gak kalah kece, yaitu So Jung In-gu, yang merupakan seorang perenang yang dikaruniai bakat yang luar biasa dari sang ayah. Namun suatu ketika ia berhenti dalam olahraga ini karena suatu alasan tertentu, hingga terjadi sesuatu yang membuat Won-il harus kembali ke dunia bakat yang ia miliki itu. Dalam proses mereka tak hanya menjadi saingan, namun mereka berdua menyukai pada gadis yang sama, yaitu Jung-en. Jung-en adalah seorang musisi berbakat yang merupakan teman masa kecil mereka. Oke, tanpa basa-basi lagi, inilah seluruh jalan cerita film No Breathing. Film diawali di sebuah gedung olahraga renang, yang saat itu terdengar suara reporter yang sedang mengatakan bahwa Woo-sang sangat terus melaju ke depan. Reporter yang satunya lagi menyebutkan kalau lawan Woo-sang hanyalah Won-il, yang kini terus mengejar dan persaingan pun sangat sengit. Woo-sang dan Won-il pun terus bersaing. Scene kemudian berganti di sebuah sekolah. Won-il yang sudah remaja dipanggil oleh guru. Dan saat berada di ruang guru, Pak Guru yang sok galak itu mengatakan kalau Won-il sekarang harus bisa menerima kenyataan dengan ikhlas, bahwa Won-il diberhentikan dari sekolah. Dengan mulut yang agak manyun, Won-il membela diri kalau dia sama sekali tidak minum alkohol. Sambil tersenyum manis dia bilang, "Saya nggak minum, Pak, cuma menyeruput sedikit saja." Namun bapak itu sama sekali nggak peduli. Dengan rasa kesal jengkel, Won-il menuju mejanya dan mengambil tas, lalu mendekati salah satu temannya. Melihat temannya tertawa, Won-il pun mengajak temannya si kunyuk itu untuk bersalaman, dan tanpa berpamitan ia langsung keluar dari kelasnya. Scene berlanjut di sebuah tempat makan. Terlihat Won-il makan dengan lahapnya bersama seorang pria parubaya, yang diketahui adalah ayah dari Jung-en yang bernama Jae-suk. Ia adalah seorang yang merawat Won-il setelah kedua orang tuanya meninggal. Ia kesal karena Won-il dikeluarkan dari sekolah. Pak Jae-suk juga meminta Won-il untuk memulai berenang kembali. Dia akan memasukkan Won-il ke sekolah para atlet. Namun Won-il pun menolak. Dia berkata bahwa ia tidak mau sekolah lagi. Scene kemudian berpindah. Di sebuah bandara terlihat Woo-sang yang sedang remaja dan keren baru saja sampai di bandara dan langsung dihadang oleh banyak wartawan. Setelah sampai di bandara, Woo-sang dan ayahnya terlihat di meja bundar sebuah kantor. Rapat pun diadakan atas insiden kekerasan yang Woo-sang lakukan. Dan salah satu staf rapat mengatakan mereka tidak bisa melakukan apapun untuk mengatasi masalah ini. Scene berlanjut kembali saat malam hari di sebuah rumah mewah. Woo-sang menolak usulan ayahnya yang menyuruhnya masuk ke sekolah atlet untuk memulihkan nama baik Woo-sang. Ayah Woo-sang terus memaksa dan menyuruh Woo-sang untuk menerima ide itu, meskipun itu bertentangan dengan keinginan Woo-sang. Di sebuah atap rumah terlihat Bapak Jae-suk, Won-il dan Jung-en yang cantik sedang makan malam bersama. Won-il kembali dengan kerakusannya saat makan. Dia memakan semua seolah tidak pernah makan selama berhari-hari. Jae-suk berkata agar Won-il makan yang banyak karena mulai besok Won-il akan mulai berlatih. Scene berganti di sebuah jalan. Jae-suk mengantarkan Won-il ke sekolah barunya. Dengan adegan kocak, Jae-suk memaksa Won-il untuk keluar dari mobil. Setelah berhasil memaksa dan harus berteriak-teriak dulu, Jae-suk pun pergi. Setelah sampai di kamar, dia tidak sendiri, karena di dalamnya sudah ada seorang yang sedang terlihat mengeringkan rambut. Yap, dia adalah Woo-sang dan orang itulah yang menjadi teman sekamar Won-il. Scene kemudian berlanjut.
terlihat di sebuah arena kolam renang dan para atlet yang sedang berkumpul dan membahas dua orang siswa baru. Sedang asik ngerumpi, masuklah pelatih Jang bersama asisten. Ditemani dengan Wusang dan juga Won Il, pelatih Jang pun memperkenalkan mereka. Setelah selesai latihan, mereka pun beristirahat, dan jam makan malam adalah jam yang sangat disukai oleh Won Il. Dia benar-benar memanfaatkan jam ini dengan makan dalam porsi yang besar. Lalu tiba-tiba ada dua orang yang ikut duduk di mejanya dengan wajah songong. Mereka adalah Dechan dan juga Jundong. Dechan mengajaknya untuk datang ke kamarnya nanti malam. Keesokan paginya pelatih Jang sudah mengumpulkan semua siswa. Sebelum memulai latihan, dia berkata kalau dia tahu semalam ada siswa yang mabuk-mabukan sambil menikmati makanan. Saling sikut antara Jungdong dan Dechan, pelatih Jang langsung menghitung. Dan sampai pada hitungan kedua, majulah Won Il ke depan. Pelatih Jang pun bertanya apa alasan Won Il sehingga semalaman minum minuman keras. Won Il pun menjawab asal. Scene berganti. Di suatu hari, tampak Wusang sedang menikmati harinya. Dia berjalan menuju ke suatu tempat dengan membawa bunga di tangannya, dan tak sabar ingin memberikan bunga itu kepada seseorang yang dia suka. Siapa lagi kalau bukan Jung En. Yap, Wusang, Won Il dan Jung En ternyata sudah saling kenal sejak kecil. Sampai di tempat tujuan, Wusang kaget karena ada Won Il di sana. Ia pun langsung menyembunyikan bunga itu di balik punggungnya. Di rumah Jung En, mereka makan bersama. Di sini Wusang terlihat sedikit cemburu dengan keakraban Won Il dan juga Jung En. Ia juga tidak tahu kalau keduanya tinggal serumah. Namun tak disangka kalau ia mengatakan kalau dirinya menyukai Jung En terang-terangan. Semua yang hadir pun kaget, terutama Won Il. Persaingan Wusang dan Won Il pun dimulai. Di lain hari, tampak Jung En sedang menjemur kain putih, entah kain itu apa. Dan di situ juga terlihat ada Wusang yang sedang merayu Jung En. Dan mereka pun makan di suatu tempat. Jung En yang terlihat rakus makan ceker ayam membuat Wusang sedikit manyun. Tetapi Wusang tetap suka kepadanya. Di scene lain terlihat Won Il dan Jae-suk sedang menonton sambil mengemut makanan. Won Il kesal dan pergi karena Jae-suk mengingatkan hari kematian sang ayah. Pergi menuju balkon rumah tanpa sengaja dia melihat ada Jung En dan Wusang sedang bercanda ria. Won Il pun semakin manyun melihatnya. Tampak pesawat sedang mendarat dengan indahnya. Tim renang mendapatkan kesempatan untuk berlatih ke Filipina. Won Il CS memilih untuk bersantai. Berbeda dengan Wusang yang tak peduli siang atau malam, panas maupun hujan, Wusang terus berlatih bersama pelatih khususnya. Hari berikutnya, Wusang dihadang oleh atlet dari negara lain. Sepertinya orang yang pernah bermasalah dulu dengannya. Perselisihan itu diakhiri dengan pertandingan antara tim mereka melawan tim negara lain tersebut. Disinilah Wusang terkejut dengan kemampuan renang Won Il. Begitupun dengan pelatih Jang. Di akhir pekannya, Won Il terlihat begitu senang. Dia berlari dengan senyum mengembang dan di tangannya memegang bungkusan yang akan dia berikan kepada Jung En. Jung En dan bandnya sedang latihan nyanyi di sebuah tempat yang dulunya tempat itu adalah tempat Won Il kecil latihan berenang. Dengan perasaan girang setelah sampai, ternyata ada Wusang yang lebih dulu datang menghampiri Jung En dengan hadiah yang mewah dibawanya. Saat di sekolah, semua murid baik junior maupun senior sedang tegang menunggu pengumuman pelatih Jang. Mereka berharap nama mereka lah yang disebut untuk ikut kompetisi tahun ini. Pengumuman pun dibacakan, namun nama Won Il tidak disebutkan. Setelah pengumuman terlihat Jeng Dong sedang ada di lokernya dan menaruh barangnya. Dia terkejut begitu melihat mendapati seniornya berdiri di depannya. Senior itu rupanya tidak senang dengan pengumuman sebelumnya. Ia menghajar Jung Dong dan mengancam agar Jung Dong untuk mengundurkan diri dari kompetisi. Di saat jam makan siang, Dechan semeja dengan Won Il, dan senior yang sudah menghajar Jung Dong dengan tanpa berdosa mengejek Won Il dan Dechan. Senior itu tak berhenti mengejek. Dia terus mengetahui hal-hal yang membuat telinga Won Il panas, dan tak peduli apapun, Won Il langsung bangkit berdiri dan menghajar si senior habis-habisan. Apalagi dia tahu penyebab Jung Dong keluar adalah karena senior itu. Singkat cerita, Won Il pun dikeluarkan dari sekolah. Scene kemudian berganti. Saat dikeluarkan dari sekolah, tempat pertama yang Won Il kunjungi adalah tempat penyimpanan abu orang tuanya. Dia menatap foto ayahnya sambil mengingat hari yang menyedihkan itu. Ia masih saja benci kepada ayahnya. Setelah Won Il dikeluarkan, Wusang ternyata juga ikut bersedih atas hal itu. Dia menatap lama tempat tidur Won Il. Ia pun mencari cara dengan menelpon seorang reporter untuk membuat Won Il bersemangat kembali. Keesokan paginya, si reporter datang dan menemui Wusang yang sudah menunggu. Reporter menyerahkan USB yang berisi informasi yang Wusang butuhkan.
Di dalam sebuah kamar, Won Il hanya duduk diam. Gairahnya seolah lenyap. Kesedihan yang dirasakan begitu dalam, sehingga dia mengurung diri terus di dalam kamar. Sementara di luar kamar, Jung En terus memanggil Won Il dengan peduli dan sedikit kesal, karena makanan yang dibawanya sama sekali tidak disentuh oleh Won Il. Setelah beberapa lama, Won Il merasa terganggu dengan suara pintu yang sedang berusaha dibuka oleh orang di luar. Saat Won Il membuka pintu, ternyata ada tukang kunci yang menahan rasa sakit karena terantuk pintu yang dibuka Won Il. Dan tiba-tiba datang Wusang di dekat mereka. Ternyata tukang kunci itu adalah suruhan Wusang. Wusang pun masuk ke kamar Won Il yang berantakan dengan memberikan tablet kepada Won Il. Dengan penasaran kenapa Wusang memberikan tablet, Won Il langsung membuka tablet itu. Ia terkejut karena di layar tablet itu terpampang wajah sang ayah. Dalam video itu, sang ayah mengatakan kalau sang ayah ternyata mencintai Won Il. Mendengar itu, Won Il langsung pergi ke tempat penyimpanan abu sang ayah. Dengan sengaja ia mengambil penutup kepala renang sang ayah dan melampiaskan rasa kesalnya. Dan tidak sengaja dia melihat sebuah tulisan di penutup kepala sang ayah, dan itu membuatnya menangis terisak-isak. Setelah pulang menuju kamarnya, terlihat ada Wusang di sana sambil mengelus kucing imut. Tanpa berkata apapun, Wusang memberikan secari kertas lalu Wusang pun pergi. Scene berlanjut. Singkat cerita, setelah diberikan video dan secari kertas oleh Wusang, Won Il kembali bersemangat untuk berenang. Karena isi kertas itu ternyata formulir pendaftaran Won Il untuk ikut serta dalam kompetisi renang. Dan itu membuat Jae-suk dan Jung En ikut senang. Won Il memulai latihan pertamanya. Kali ini tentu dengan semangat dan semua kemampuan yang dia miliki. Atas permintaannya, Bapak Jae-suk lah yang menjadi pelatihnya. Di sisi lain, Wusang juga berlatih di sebuah tempat pelatihan yang elit dengan tujuan yang sama. Setelah latihan, Won Il berjalan dengan Jung En di suatu tempat. Tak sengaja Won Il melihat gelang yang dipakai Jung En. Gelang itu merupakan hadiah yang dipersiapkannya dulu, namun tidak diberikan karena waktu itu Wusang lebih dulu memberikannya hadiah. Dengan rasa panik karena ada surat cinta di dalam kotak gelang itu, Jung En dengan santai memberitahu Won Il kalau dia juga sudah membaca surat dari Won Il. Mendengar itu, Won Il merasa teramat malu parah dan dia pun pergi dengan tingkah kocaknya. Tampak di sebuah restoran mewah, Wusang sedang makan malam bersama dengan sang ayah dan seorang ahjusi yang sepertinya orang penting di dunia perenangan. Malam itu ternyata ayahnya dan komite setuju dengan membiarkan Wusang masuk lewat pintu belakang saat Olimpiade nanti. Mendengar itu, Wusang kesal dan memukul meja. Dia tidak mau masuk dengan cara seperti itu, dan Wusang pun pergi. Di rumah Wusang, pertengkaran itu pun berlanjut. Ayahnya yang kesal melihat Wusang terus membantahnya, akhirnya mengusir Wusang. Dalam keadaan hujan turun yang sangat deras, Wusang berdiri di depan rumah Jung En. Tiba-tiba Won Il datang dan mereka sama-sama basah kuyup. Won Il jelas terheran melihat adanya Wusang di dekat rumahnya. Akhirnya mereka berakhir dengan tidur di kamar Won Il. Hari kompetisi pun tiba. Sebelum karena renang, Won Il membawa penutup kepala renang sang ayah dan membaca kembali tulisan itu. Mereka pun berjalan menuju arena kompetisi renang. Semua perenang sudah siap. Nama mereka sudah dipanggil satu-satu untuk mulai mempersiapkan diri sebelum terjun berenang. Won Il dan Wusang mulai mengambil posisi, diikuti peserta lainnya. Pertandingan berjalan seru dan sengit, ditambah lagi sorak-sorakan dari penonton. Posisi saling depan diisi oleh Wusang dan Won Il. Mereka berdua melaju dengan teknik yang dimilikinya. Dan saat putaran terakhir, Won Il akhirnya mengeluarkan bakat yang diwarisi sang ayah, no breathing atau bernapas dalam air. Dengan teknik yang digunakan, Wusang tampak tertinggal dan Won Il terus melaju. Namun saat Wusang tertinggal, Wusang juga akhirnya mengeluarkan teknik yang sama. Semua terkaget dengan teknik Wusang yang selama ini dilatihnya akhirnya berhasil dikuasainya. Mereka pun semakin sengit dan bersaing untuk mencapai garis finish. Disemangati oleh wanita yang sama, akhirnya mereka finish bersamaan. Namun ketika melihat waktu di papan pengumuman, Won Il ternyata menang dengan selisih waktu hanya sedetik saja. Jung En sangat senang dan meneriaki mereka berdua dari atas tribun penonton. Wusang dan Won Il melambaikan tangan kepada Jung En, dan itu membuat para wartawan menyoroti wanita itu. Setelah selesai kompetisi, mereka berdualah perwakilan Korea untuk ikut ke kompetisi Olimpiade nanti. Dan cerita pun tamat guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye bye.